Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan di hari Senin tanggal 10 Juli ini. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu menerangi jalan kami dalam hidup kami sepanjang hari ini. Karena kami adalah milik Kristus. Dan biarlah roh Tuhan menerangi hati kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, Roma 10 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman. Saudara yang kasih Tuhan, ada pepatah Batak mengatakan tali do ihot ni horbo, hata do ihot ni zolma. Bahwa untuk menuntun atau memegang kerbau, pegang talinya. Tapi manusia harus bisa dipegang perkataannya. Oleh karena itu, memang perkataan itu menentukan. Karena kita ditentukan dari apa yang kita katakan. Kalau seorang yang biasa tidak bisa dipegang omongannya, sering disebut dengan pembual atau pembohong. Hari ini berkata demikian, besok sudah berubah. Baru aja begini, tapi berubah lagi. Dan orang yang suka membatalkan janji, itu biasanya dibilang perjanji calling. Ya kan? Oleh karena itu, makanya Tuhan Yesus juga mengajarkan, karena perkataan itu penting. Apa yang kau katakan, ya, hendaklah ya. Dan apa yang kau katakan tidak, hendaklah tidak. Karena di luar itu berasal dari si jahat. Dan jangan pernah lupa, perkataan itu luar biasa dampaknya. Seperti Tuhan sendiri ketika Dia berkata, Dia berfirman, segala sesuatu jadi. Firman atau kata itu penting. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus dalam pengajaran di kitab Roma pasal 10 ini, dia berbicara tentang pembenaran oleh karena iman. Kita dibenarkan karena iman kita. Iman kepada Yesus Kristus. Bahwa bukan karena keberadaan kita atau tindakan kita atau pengetahuan kita tentang isi dari hukum Taurat atau kitab suci yang membenarkan kita. Tapi iman kepada Yesus Kristus. Artinya, percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Karena Yesus Kristus menjadi korban tebusan. Di situ letaknya. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Dan adalah firman yang menjadi daging. Dan yang kedua, percaya kepada Yesus Kristus, beriman, dan harus diakui lewat perkataan yang berangkat dari hati yang percaya akan pekerjaan Allah lewat Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit. Itu menyatakan keselamatan kita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, banyak hal yang mau membuat kita kehilangan arah, sehingga kita tidak lagi beriman, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Banyak tindakan dunia dan mau menggoncang iman kita. Karena apa? Ya karena memang gak suka. Dunia atau iblis itu gak suka kalau kita beriman kepada Tuhan. Sehingga bagaimana menyesatkan sedikit saja supaya jangan lagi percaya pada Yesus. Dan ketika kita tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, pemberi hidup kita, semua gak akan kita percaya lagi. Hati kita pun tidak akan percaya bahwa Allah yang menjadikan hal itu. Nah, oleh karena itu penting sekali memelihara hati dan memperkatakan apa yang kita imani. Mengakui itu sangat penting. Makanya sampai sekarang kita masih pelihara pengakuan iman kita yang diakui sejak dahulu kala. Itulah yang disebut pengakuan iman rasuli. Pengakuan itu berarti memperkatakan dengan mulut. Dan kita diikat dengan itu. Mengikat perjanjian dengan itu. Bahwa keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Dan karena dari hati yang percaya, akuilah Tuhan. Sangat penting rupanya pengakuan. Saya teringat akan Amsal 28 ayat 13. Dikatakan siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ini pepatah lama. Kalau orang buat salah, terus disembunyikan, pasti dia nggak akan beruntung hidupnya. Karena dikejar bayang-bayangnya. Karena dihantui. Tapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Karena pengakuan butuh keberanian. Itu pepatah lama. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
pengakuan itu penting. Oleh karena itu, mengaku iman tentang hidup kita adalah milik Tuhan, Yesus adalah Tuhan kita, adalah hal yang penting. Akuilah Tuhan. Sekalipun dunia mau kita tidak mengakui itu. Tapi ingat, pengakuan iman itu akan membuat kita hidup lebih tenang. Karena kita mengakui, kita percaya kepada Tuhan. Dan hidup yang kita hidupi sekarang, berarti kita dedikasikan untuk Tuhan, bagi Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan, saya akan tetap mengakui. Aku akan tetap mengakui. Katakan itu. Susah, senang, aku akan tetap mengakui hidup milik Tuhan. Karena Dia adalah keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pergumulan apapun itu, kesusahan apapun, atau penderitaan, atau kesenangan apapun yang mau membuat kita tidak lagi percaya, bahkan tidak lagi mau menggeser kita tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui keselamatan kita dari Tuhan, hindari itu. Lebih baik akuilah Tuhan selalu dengan perkataan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menerangi kehidupan kami hari ini dalam setiap aktivitas kami. Biarlah kami boleh mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan. Dan hati kami tetap percaya karya Allah yang telah membuat kami beriman. Karya Allah yang telah menyelamatkan kami. Bukan karena usaha kami. Dan kami mau selalu dalam pengakuan kami, dalam kehidupan kami, mengakui bahwa Kristus adalah pemilik kehidupan kami. Sertai kami sepanjang harinya. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.